Selamat malam, salam sejahtera keluarga-keluarga Sosianim yang dirindukan Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita membawa pujian dan syukur sebagai doa dan penyembahan kita kepada Bapa yang kekal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Inilah menjadi kerinduan kami, Bapa. Ketika kami boleh ada lagi di hadapan-Mu, ketika kami boleh datang lagi untuk menyembah-Mu, ketika kami boleh datang lagi untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, biarlah kami mau lakukan ini semua sebagai suatu penyembahan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Pimpin kami dalam kami membaca, merenungkan firman-Mu. Berikan kami pengertian-pengertian tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru untuk kami melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami akan baca kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang ada di rumah, mari kita siapkan Alkitab untuk membaca, merenungkan kebenaran firman, agar iman kita semakin teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kita akan membuka Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-29 sampai ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai ke-34. Mari kita sama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk
dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Lalu jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kita berhenti sebentar sampai di ayat itu. Lalu mereka, Paulus dan Silas, memberitakan firman kepadanya, kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Paulus dan Silas dipenjarakan, mengalami mujizat dari Tuhan, dan dengan segera memakai kesempatan untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan kepada kepala penjara dan semua orang yang ada di rumahnya. Memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa, inilah pekerjaan Allah yang dinyatakan kepada kita dan anak-anak sampai selama-lamanya sebagai amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Kita mau membaca kembali dari Wahyu 2 ayat yang ke-26b. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kata pekerjaanku menunjuk pada pekerjaannya Tuhan. Nah, pekerjaan Tuhan yang mana? Yaitu membawa terang kepada bangsa-bangsa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Ketika ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai orang ketebusannya Yesus, kita diberi kuasa untuk menggunakan nama Yesus. Ibu, bapak, dan anak-anak, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, penting kita menyediakan waktu, memberi kesempatan pada Tuhan untuk menggenapi janjinya di dalam kita. Sebagai orang yang telah ditebus, dibeli dengan darahnya sendiri lewat karyanya di kayu salib, Yesus menyelamatkan manusia atas dosa. Artinya, hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Perhatikan bagaimana kita menggunakan waktu di hidup ini. Bukankah hidup ini suatu kesempatan? Sediakan waktu untuk ada kesempatan, ada waktu untuk menikmati dan menerima janji Allah yang digenapkan, dilaksanakan di dalam kita yang percaya. Janji apa? Salah satu janji yang kita tahu seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa. Dan bila kita bandingkan dan kita ulangi, kita membaca di dalam Wahyu 2 ayat 26 bagian akhir. Dikatakan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6b. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Dan inilah bukti kemenangan kita. Terang itu sudah datang. Dan terang itu harus berbuahkan. Sebagaimana tertulis di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebaikan,
Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia siapa yang mendapatkan? Setia dalam kerjaannya Tuhan sampai kesudahan. Sebagaimana Yesus telah memberi teladan kepada kita, Dia menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Berbicara tentang keadilan, apa kita adil dalam waktu-waktu ibadah kita? Berlaku adil dalam hal membawa persembahan kita kepada Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan. Dan terang berbuahkan kebenaran. Artinya firman Tuhan adalah ukuran standar kebenaran yang harus kita lakukan dalam hari-hari kehidupan kita. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, karena kita sedang melakukan firman Tuhan. Mengembalikan yang bukan milik kita. Bagaimana kita harus membawa korban dari tatangan, yaitu korban tangan-tangan kita dari apa yang telah menjadi milik kita. Ada juga yang disebut sebagai korban ucapan syukur. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Dan masih banyak korban-korban lain. Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan memang perlu pengorbanan. Belum lagi korban perasaan dan lain-lain sebagainya. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-33 dan 34. Kita akan melihat apa yang dilakukan kepala penjara. Ayat 33-34 Kisah Para Rasul 16. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka, Paulus dan Silas, dan membasuh bilur mereka. Kebaikan apa yang dilakukan oleh kepala penjara? Ketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, karena mereka percaya bahwa di dalam Paulus dan Silas ada terang Tuhan. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, dan menghidangkan makanan kepada Paulus dan Silas. Dan ia, kepala penjara, sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ia sangat bergembira bahwa seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat dunia. Mari kita memeriksa, apakah seisi rumah kita hanya percaya dan menyembah kepada Allah yang kita sebut namanya Yesus Kristus, atau masih adakah penyembahan-penyembahan yang lain? Seperti studi, sekolah, pekerjaan kita lebih utama dari beribadah, yang artinya kita melayani Tuhan. Studi pekerjaan bukan Allah kita, tetapi kehendak Allah yang membuat kita bekerja dan belajar. Beribadahlah melayani Tuhan, itu adalah soal utama. Lakukanlah dengan rela, tulus, sebagai penyembahan kita kepada Allah kita. Itu sebabnya Alkitab juga berkata, Tuhan mencari penyembah yang ukurannya kebenaran. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh di sana dituliskan sebagai roh manusia. Roh manusia yang telah dihidupkan oleh roh Allah. Banyak hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan. Namun pesan firman Tuhan malam hari ini, mari saudara, berikan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan keselamatan yang perlu diketahui oleh banyak orang, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Dan jangan lupa, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, biarlah kita lakukannya seperti kepada Tuhan.
sebagai penyembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau malam hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menantikan Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa kebangkitan Yesus tetap menjadi bagian kita, gereja Tuhan. Roh Kudus terus memimpin gerejanya untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap firman Tuhan yang datang bagi kami malam hari ini. Kami percaya kekuatan kuasa firman dan Roh Kudus akan terus memperbarui, mengubah sikap hidup kami. Terpelihara sempurna sampai pada kedatangan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami membawa pokok-pokok doa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemulihan Indonesia atas COVID-19. Untuk Bapak Jokowi sebagai presiden, pemimpin bangsa kami, dan seluruh jajarannya, diberi kemampuan mengatur pemerintahan, perekonomian, dan keamanan masyarakat agar tetap terjaga. Sebab itu berkati juga Polri, TNI dengan kekuatan kuasa-Mu untuk melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keperluan perlengkapan yang dibutuhkan tenaga medis, relawan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan baik kesehatan dan kekuatan mereka untuk mereka dapat melayani dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat pemulihan kesehatan, khususnya Ibu Gembala kami, Pendeta Maria Ihwan, para hamba Tuhan yang tidak lalai bekerja di ladang Tuhan, dan semua jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, diberi kesehatan dan dilindungi dari pandemi virus COVID-19. Karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat memberi keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi pelayanan online gereja-gereja dimanapun, tetap dalam pengurapan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga berdampak menginsafkan dunia. Kami berdoa bagi mereka yang rindu pertobatan, namun manusia berdosa tidak mampu datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Jangkau dan jamahlah mereka di dalam nama Yesus. Karena hanya namamu, hanya di dalam namamu Yesus, kami memohonkan pertobatan bangsa-bangsa. Dan pakailah kami menjadi alat-alat kebenaran-Mu dalam setiap situasi dan kondisi di dalam rumah tangga, keluarga, agar Bapa dimuliakan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan-pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami percaya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang patut kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gerejaku adalah rumahku,